Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi secara online. Di sini sudah 16 ya, 16 mahasiswa. Oke, monggo silahkan bisa ketik hadir atau ketik hadir aja, ketik hadir di kolom chat untuk itu nggih, absensi dari kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, silahkan. Ini yang sudah hadir siapa ya, yang absen pertama ya, Pak Rinaldi. Sehat ya Pak Rinaldi? Sehat Pak, masih semangat Pak. Semangat terus, nggih. Jumat, besok weekend ya Pak, libur? Masih masuk Pak, setengah hari. Oh masih masuk, nggih. Terus semangat ya Pak ya. Kalau Siap, di Pak. kita sampai Jumat, ya, Jumat malam ini aja, jadi kelas terakhir. Ada Adevia Perdana. Iya hadir Pak. Oke, kemarin sudah sempat itu nggih, saya tanya belum ya? Kayaknya kok kelewat ya? Belum, kemarin di jalan Pak, masih ada Kemarin pekerjaan jalan. kemarin. Nah, Iya. ingat saya itu saya panggil tapi kayaknya belum respon ya, nggak apa-apa. Oke, Iya. yang penting sehat ya. Iya. Oke, Alhamdulillah, kemudian oke, Taris Yoga hadir. Hadir Pak, hadir. Oke, sehat. Pak Alhamdulillah Arman, sehat. alhamdulillah sehat. Hadir, Pak. Hadir. Pak Adam Zulfikar sudah ketik hadir, mana orangnya? Adam Zulfikar. Oke. Oh di jalan, oke. Nggak apa, lanjut aja, lanjut kalau di jalan seperti kemarin Pak. Adevia, oke. Ayu Tria hadir. Hadir Bapak. Di jalan juga. Ya Pak. Wah luar biasa ya, jadi mahasiswa S2 pada jam segini OTW semua nih, OTW pulang kantor atau berangkat lagi ke kantor nih. Oke, atas nama Okta Aulia. Bisa dengar suaranya? Hadir Pak. Oke, sepertinya tenang ini berarti di rumah. Oke, Rizka Oktama. Hadir Bapak. Oke, suaranya agak itu ya, nggak begitu jelas ya. Nggak begitu. Natali. Oke, Hadir Pak. oke, alhamdulillah hadir. Catur Widayat. Hadir Pak. Oke, Pak Alex Sugeng. Wah ini on cam sendiri Hadir nih, Pak. nemenin saya ya Pak ya. Iya Pak. Oke, Muhammad Helmi. Hadir Pak. Oke, kemudian Septiana Purwaningsih hadir. Hadir Pak. Oke, backgroundnya masih di Udinus Bu? Malam ini di rumah Bapak. Oke, di rumah. Oke. Nanti dengarkan kuliah saya ya Bu ya. Siap. Oke, oke, Nadia Himatul Ulia. Hadir Pak. Oke, di jalan Mbak. Iya Bapak. Oke, sambil dengarkan ya Mbak ya. Oke, jadi hari ini saya lebih ke itu mau nampilkan PowerPoint, jadi Bapak Ibu semuanya lebih mendengarkan aja. Nanti mungkin di akhir nanti kita diskusi. Kalau kemarin kan kita langsung diskusi semuanya gitu ya. Saya coba ini overview. Jadi terima kasih semuanya. Hari ini saya akan lebih ke overview terkait dengan auditing secara luas ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kan pengalaman kerjanya mungkin sudah tinggi, sudah ada yang 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya, tapi yang kemarin juga ada yang masih 3 tahun, 5 tahun ya, baru beberapa jadi audit, juga masih jadi accounting dan sebagainya. Kita lebih mencoba merimain lagi terkait dengan apa sih yang akan kita pelajari di sini, yaitu tentang auditing. Mungkin Bapak Ibu dulu semua waktu di S1 ya sudah pernah menerima mata kuliah auditing ya, auditing pengauditan 1, pengauditan 2. Dan ada lab audit
ya tentunya. Dan hari ini juga di semester ini ya, saya juga ngajar di lab audit ya menggunakan Eduaksa itu. Kemudian dulu ya pernah Atlas itu juga, sekarang Eduaksa yang terbaru itu untuk membantu ya, membantu. Tapi prakteknya ya lebih ke itu alat bantu yang mudah dan familiar. Sekarang ya pakai Excel ya, sekarang masih manual pakai Excel, tapi memang itu juga sangat membantu. Oke, ini sudah 16, belum lengkap sih ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Izin share Bapak Ibu. Jadi nanti ya sambil di jalan ya silahkan mendengarkan, yang lagi di rumah mungkin juga sama. Kita lebih mengingat-ingat lagi ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya mungkin sudah lewat ya mungkin, tapi perlu kita ingatkan ya supaya di S2 ini ya, Bapak Ibu di strata S2 ini lebih ini sudah kelihatan ya semuanya ya. Sudah, Pak. Oke, sudah. Mohon maaf lagi agak tulisannya agak kecil-kecil nanti. Nah, ini di sini saya ada 62 slide ya. Nanti mohon bersabar untuk mendengarkan seperti itu. Dan tulisannya kok agak kecil ini. Oke, semoga bisa jelas. Intinya dari mata kuliah di strata 2 ini lebih mengingatkan lagi Bapak Ibu semua terkait dengan materi auditing. Materi auditing itu juga sangat luas sekali. Dan nantinya dari mata kuliah ini audit lanjutan di semester 1 bisa menjadi mungkin jadi topik atau menjadi bahan atau inspirasi Bapak Ibu semuanya ketika nanti bikin tesis ya. Sepaham saya tesis itu sudah mulai di semester 3, berarti tahun depan itu Bapak Ibu juga bisa mulai merancang tesis tersebut. Nah, yang di audit sendiri itu banyak hal-hal yang menarik ya, terutama terkait dengan praktek-praktek audit maupun dalam auditor bekerja maupun dalam nanti adanya temuan-temuan atau dalam kita mengungkap suatu fakta tertentu ya, terjadinya kecurangan ya, itu dari entah itu dari accounting maupun dari pihak-pihak yang lain seperti itu. Oke, untuk ini saya mulai dari dulu ya. Kita juga sudah tahu namanya transaksi ataupun komunikasi. Dulu harus kontak fisik, ini tidak harus kontak fisik ya. Ini ibaratkan untuk analogi saja bahwa kemajuan teknologi sangat tinggi ya, bahkan sekarang SMS banking, internet banking dan sebagainya, sama juga di bidang auditing. Auditing juga mengalami kemajuan-kemajuan, mengalami perkembangan ya untuk dari teknologi, alat bantunya atau pendukung untuk dalam perjalanan audit itu sendiri. Oke, dari nggak bisa gerak. Oke. Kemudian kita coba mengetahui bagaimana dari definisi auditing itu sendiri. Ya kita pasti tahu ya kalau accounting ya istilahnya dari membuat laporan keuangan ya, kemudian laporan keuangannya itu berdasarkan standar akuntansi ya, tetapi di dalam auditing di sini tujuannya untuk memeriksa apa yang sudah dilakukan oleh accounting ya. Jadi saya lebih ke merimain lagi ya, dari mengulang, jadi lebih ke pemanasan gitu ya untuk Bapak Ibu semua di pertemuan hari ini supaya nanti ke depan bisa lebih ingat lagi, oh ternyata auditing yang seperti ini, atau bahkan mungkin yang Bapak Ibu sudah praktek ya itu lebih memperdalami lagi, karena perlu Bapak Ibu ketahui ya untuk strata S1, S2, S3 itu lebih ke pendalaman dan lebih ke filosofi ya. Makanya jurusan S3 itu namanya PhD ya, atau Doctor of Philosophy ya. Memang lebih ke memperdalam teorinya. Kalau mungkin dari S1 itu kan lebih Bapak Ibu lebih ke praktek, bagaimana cara bikin laporan keuangan, bagaimana cara mengetahui prosedur audit, bahkan mungkin di dunia pekerjaan Bapak Ibu semua sudah melakukannya. Jadi sudah berpraktek, sudah melakukan dengan katakanlah tanpa membaca, tanpa panduan ya Bapak Ibu sudah bisa jalan. Tetapi
di perkuliahan di bangku S2 maupun S3, Bapak Ibu nanti ya kalau setelah S2 nanti ambil S3 itu ya lebih pendalaman, lebih mengetahui bahwa ada berbagai konsep atau teori temuan yang memang itu menjadi grand teori. Jadi untuk mendasari apa yang kita laksanakan selama ini. Jadi kita adanya standar akuntansi keuangan, ada theoretical framework itu dari mana. Kemudian Bapak Ibu juga prosedur audit itu juga ada standar SA ya, standar auditing ya, itu juga ada dasarnya. Nah, ini kita dari definisi pentingnya audit ya, di sini memerankan penting dalam dunia bisnis ya, semua ya itu bisa dilakukan audit atau pemeriksaan ya. Pemeriksaan dalam arti di sini ada ya garis besarnya ada 3 ya, nanti ada penjelasan tersendiri, audit compliance, kepatuhan, audit manajemen atau operasional yang dilakukan oleh internal audit itu. Jadi kita mendefinisikan auditing ada 3 ya Bapak Ibu ya, semuanya perlu diingat lagi dan nanti mungkin bisa menjadi ide, inspirasi sekali lagi untuk tesis Bapak Ibu saja. Kemudian ada KAP, auditor eksternal, pasti Bapak Ibu juga sudah paham di sini ya, KAP itu tugasnya apa, yang diperiksa apa. Nah, kita di sini lebih ke mengingatkan dan mempertajam itu. Kemudian audit juga bisa dilakukan di dunia bisnis, pemerintahan, ekonomi ya, karena investor di sini sangat memperhatikan hasil kerja para auditor. Nah, audit finansial setiap periode akuntansi ya, kita juga harus tahu bahwa audit laporan keuangan ya, kalau yang kita bahas laporan keuangan itu ya tanggal per 31 Desember bikin laporan keuangan. Nanti cara kerjanya auditor eksternal itu KAP ya, nanti waktunya 120 hari itu yang sampai 30 April nih Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada tambahan informasi nanti bisa ada istilahnya di peristiwa kemudian, seperti itu harus Bapak Ibu pahami lagi. Kemudian auditing yang selanjutnya ada proses sistemik ya, sistematis yang memperoleh bukti secara objektif. Jadi memang auditing di sini ya meriksa supaya ini ya pemeriksaannya itu bisa menghasilkan sesuatu ya. Kita juga harus mengingat lagi ya bahwa dari audit laporan keuangan itu akan nanti menghasilkan ya dari KAP yaitu menjadi 5 opini yang nanti akan kita bahas juga di pertemuan kali ini. Mungkin nanti ya sambil diskusi tanya-tanya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sejauh mana ingatannya terkait dengan hal tersebut ya, bahkan mungkin sudah 5 tahun yang lalu kuliah S1 kita coba ingat sekali lagi. Kemudian untuk di sini secara objektif ya, memang tujuannya secara objektif mengenai asersi pernyataan manajemen. Jadi dari pihak manajemen nanti kita ada mempelajari 5 asersi di sini. Kemudian kegiatan dan peristiwa ekonomi ya, di baris kedua ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya coba mengungkap ya pelan-pelan satu-satu, mengingatkan overview auditing secara keseluruhan dulu sebelum kita akan melanjutkan materi audit yang lebih terinci. Kemudian dengan tujuan yang menetapkan tingkatan kesesuaian antara asersi tersebut ya. Jadi memang auditing tugasnya yang memeriksa ya dari laporan keuangan di sini. Ketika kita bahasnya di laporan keuangan ya tingkat kewajarannya ya, yang diperiksa itu tingkat kewajarannya, apakah ya kesesuaian dengan standar itu bagaimana, seperti itu. Berbeda lagi nanti kalau audit kepatuhan atau compliance audit ya, itu lebih ke berbagai peraturan, berbagai bagaimana SOP sudah dijalankan atau belum dan sebagainya. Berbeda lagi nanti ketika di yang ketiga yaitu audit manajemen. Itu yang dilakukan internal audit ya, dia memeriksa seluruh berbagai bagian ya atau bidang-bidang yang dilakukan audit ya, banyak sekali ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham di sini terkait ada audit audit produksi, ada audit marketing atau pemasaran, nanti audit lingkungan ya, kemarin juga kita sudah singgung ada audit itu produksi maupun audit laporan keuangan sendiri, ekonomi juga ada. Itu yang
perlu kita pahami. Kemudian dari definisi tersebut ya ini hampir sama. Tujuannya untuk apa? Menentukan kesesuaian pernyataan dan kriteria yang ditetapkan dan penyampaiannya kepada pemakai yang berkepentingan. Intinya di hasil dari audit yang dilakukan ya, kalau audit laporan keuangan itu kan laporan auditor independen. Mungkin Bapak Ibu semua sudah paham, atau mungkin yang belum silahkan searching atau mencari audit laporan auditor independen itu seperti apa, itu urutannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian juga nanti di outputnya ada di lapor audit manajemen, itu juga ada laporan audit manajemen, yaitu ada berapa Romawi, pasti nanti bisa dicek kembali, ada 4 Romawi yang isinya terkait dengan ruang lingkup, rekomendasi maupun gambaran secara umum dan kesimpulan seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk secara mendasar kita pasti juga lebih tahu ya, yang sudah berpengalaman, yang praktisi terutama ya, dari perbedaan akuntansi dan auditing itu sendiri ya, kita pasti tahu terkait dengan itu ya, bukti transaksi ya, alur penjualan, buku besar sampai ke laporan keuangan, nanti sebelumnya ada kertas kerja, nanti kemudian ada dicocokkan, ada jurnal penyesuaian, kalau ada penyesuaian neraca saldo itu yang dilakukan oleh accounting atau pihak akuntansi di sini. Kalau auditing ya untuk pengecek ya, bisa kebalikannya dari laporan, bisa menelusur dari hal-hal yang belum pernah itu ya, pengen didalami, atau bukti-bukti transaksi yang belum ada, kita bisa minta atau bisa cek ya. Atau bahkan istilah yang ada itu ada surprise audit ya, surprise audit ya bisa dilakukan sewaktu-waktu, atau yang tingkat yang lebih tinggi lagi audit investigatif ya, yang itu bisa melakukan di mana saja ya, ini katakanlah A sampai Z ya. Kalau proses audit biasa Z ke A ya, ini kalau audit investigasi bisa tiba-tiba pengen perdalam huruf O, pengen perdaftar huruf C dan sebagainya, seperti jurnal mesti terkait dengan akun, misal ingin mendalam kas kecil dan sebagainya. Nah, ini untuk perbandingan ya, perbandingan dari berbagai jenis audit ya, jenis audit yang tadi sudah saya singgung ya. Di sini ada audit laporan keuangan, kepatuhan, operasional, dan dari sifat asesinya ya kita tahu sendiri kalau audit laporan keuangan ya data-data laporan keuangan seperti dari laporan annual report maupun laporan-laporan data-data yang terkait dengan laporan keuangan. Kemudian untuk kepatuhan ya di sini bisa terkait dengan kebijakan atau perundang-undangan SOP yang ada. Nah, di sini apakah menjalankan sesuai dengan peraturan kebijakan yang ada atau tidak. Kemudian untuk di audit operasional atau audit manajemen yang dilakukan oleh audit internal atau internal audit, itu lebih ke data operasional kinerja. Yang kita tahu sendiri tujuannya untuk apa, yaitu tujuannya dari operasional sendiri untuk lebih efektif, lebih efisien, dan lebih ekonomis. Jadi memang peran dari auditor internal di sini tujuannya untuk itu. Jadi tidak untuk mencari kesalahan, tidak untuk mendeteksi temuan yang ada, tidak ya. Jadi lebih untuk mengembangkan bisnisnya atau di perusahaannya ataupun di organisasinya tertentu seperti itu, supaya nanti bisa lebih ekonomis, efektif, dan efisien per bidangnya, karena melakukan ini pasti per bidang seperti itu. Bisa di produksinya, bagaimana marketingnya, apakah dengan dana yang sekian marketingnya akan menghasilkan pendapatan yang tinggi atau menghasilkan keuntungan yang tinggi atau tidak, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu semua harus paham betul dan ingat ya, atau paham terkait dengan hal-hal yang terkait dengan auditing. Jadi di mata kuliah ini memang tujuannya salah satunya untuk mengingatkan dan memperdalam seperti itu. Mungkin atau bahkan yang dulu S1 Bapak Ibu ya
mata kuliah ini terlewat atau mungkin pas izin nggak masuk gitu ya, kan bisa jadi kelewat di materi ini. Oke, untuk selanjutnya kriteria yang ditetapkan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ya, kita tahu sendiri di audit laporan keuangan ada berbagai standar akuntansi keuangan, ada PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, kemudian ada standar akuntansi pemerintahan, akuntansi standar akuntansi syariah, EMKM, ada SAK etap juga. Nah, itu juga Bapak Ibu juga harus ingat dan mengetahui ya, jangan sampai tidak nggih, karena nanti kita gelarnya MAKT ya. MAKT itu ya setidaknya terkait dengan hal-hal ekonomi, akuntansi apalagi maupun di auditing harus paham terkait dengan hal itu. Kemudian kriteria yang ditetapkan yang untuk kepatuhan kebijakan manajemen, kemudian terkait dengan hukum peraturan dan persyaratan yang lain. Jadi di sini lebih ke kebijakan manajemen perusahaan itu sendiri, asalnya seperti apa. Nah, ini patuh atau enggak, atau disiplin atau enggak, mematuhi atau enggak, atau bahkan banyak terjadi pelanggaran di situ. Yang selanjutnya kriteria yang ditetapkan di operasional, menetapkan tujuan, misal yang ditentukan oleh manajemen ketika di audit SDM ya, mungkin SDM-nya harus itu ya masuk harus standarnya, misal dosen harus S2 ketika di Undang-Undang tahun 2014 itu kan semua dosen harus S2 ya, mungkin bisa jadi nanti di tahun 2027 ya semua dosen harus S3 misal seperti itu. Nah, ketika universitas atau PT tertentu dan sebagainya itu tidak bisa menerapkan itu ya, nanti menjadi masukan atau temuan dari internal audit ya, menjadikan contohnya seperti itu ya. Jadi disuruh untuk sekarang sekolah semua dan sebagainya ya, supaya sesuai dan atau mendekati, nanti tidak menyalahi peraturan gitu ya, seperti di itu juga di komplain juga bisa, di operasional juga bisa. Kemudian sifat laporan auditor ya, pendapat atas kewajaran ya, di sini yang dinilai kewajarannya, apakah wajar tidak laporan keuangannya, apakah sesuai standar atau tidak. Kemudian ringkasan temuan ketika di audit compliance terkait dengan keyakinan tentang kepatuhan ya, di sini patuh atau tidak, atau memang itu ya ada unsur kesengajaan dan sebagainya, nanti bisa ditelusuri lebih dalam. Yang selanjutnya yang terakhir terkait dengan sifat laporan auditor yang operasional, yaitu efisiensi dan efektivitas yang diamati, sudah menerapkan itu atau belum, atau bahkan nantinya itu terjadi pemborosan maupun pembengkakan. Perlu kita ketahui bahwa perusahaan ya itu tujuannya profit oriented ya, ketika profit oriented perusahaan itu ya harus efektif, efisien, dan tidak terjadi pemborosan, tidak menjadi sesuatu anggaran yang membengkak dan sebagainya. Karena tujuannya sekali lagi profit oriented ya, nggak mau rugi. Ini kan namanya bisnis. Jadi dengan hal ini ya audit internal ya dengan audit operasionalnya harus melakukannya dengan serius ya. Karena kenapa? Ya nanti ya ujung-ujungnya yang rugi perusahaan. Kalau perusahaan itu rugi ya tujuannya profit oriented ya tidak tercapai tujuannya. Ketika tidak tercapai ya nanti dalam kesejahteraan, dalam kegiatan operasional sehari-hari itu pasti tidak berjalan dengan lancar, dengan baik. Kemudian berbagai tipe dari auditor yang perlu Bapak Ibu ketahui dan pahami lagi ya lebih mendalam. Ini ada suara apa ya? Ada yang masuk. Adam Zulfikar angkat tangan. Maaf Pak, apa namanya, sebelum lanjut ke bidang yang ini Pak, saya boleh bertanya sedikit Pak? Oke. Takut saya lupa pertanyaannya Pak, kalau boleh Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, saya mulai lebih ke arah penasaran Pak, kalau kita melakukan audit operasional yang interim di perusahaan untuk tadi menilai seberapa dan efisien gitu ya Pak ya sebuah operasional perusahaan. Namun di situ si auditor itu menemukan fraud nih Pak. Nah, apakah fraud tersebut bisa dilaporkan dalam laporan tersebut atau harus membuka lagi audit seperti investigasi
yang lebih mendalam lagi Pak, atau bisa disajikan aja di dalam laporan tersebut gitu Pak. Maaf kalau memotong Pak. Oke, terima kasih. Nggak apa ya. Tadi ada suara kerunting gitu, kirain apa gitu ya. Kirain izin masuk atau ada yang nggak bisa masuk. Oke, terima kasih Pak Adam Zulfikar ya dari pertanyaannya. Jadi sepaham saya untuk auditor internal itu ya itu adalah tujuannya sekali lagi untuk efektif, efisien dengan ekonomis ya. Jadi kalau tadi untuk menemukan fraud atau istilahnya indikasi ya Pak ya. Jadi kan kita belum bisa sekaligus atau langsung memastikan bahwa data atau yang kita lihat atau temuan kita itu ada unsur fraudnya, mungkin seperti itu dari saya. Nah, ketika di laporan audit manajemen itu kan ada 4 Romawi ya Bapak Ibu ya, perlu kita ketahui. Dengan 4 Romawi tersebut itu isinya terkait dengan salah satunya yang pertama yaitu pasti tentang gambaran umum perusahaan tersebut. Kemudian ada kesimpulan, kemudian ada rekomendasi dan ruang lingkup. Nah, di bagian rekomendasi ya itu isinya adalah semua hal-hal yang terkait dengan yang kita fokuskan pada kegiatan tersebut. Semisal contoh terkait dengan piutang. Nah, ketika khusus kan tidak semuanya ya Bapak Ibu ya, ketika audit internal kan khusus kita memperdalam terkait dengan aset atau di khusus piutang. Nah, ketika di piutang tersebut terjadi ketidakefektifan dan efisiensi ataupun keekonomisan ya itu terjadi pemborosan dan sebagainya itu bisa dilaporkan. Namun sepaham saya terkait dengan kecurangan, nah itu nanti bisa atau terdapat saluran tersendiri. Ya, itu kan istilahnya di audit itu kan red flag atau tanda-tanda gejala kecurangan ya. Kita kan tidak selalu langsung bisa memastikan. Jadi ketika kita menjadi auditor itu ya kita bekerja dengan batas-batas ya, dengan batas-batas yang ada. Ketika kita menjadi auditor internal ya sepatutnya itu bukan ranah kita terlalu jauh ya. Tapi kalau kita menemukan itu ya sifatnya adalah gejala atau istilahnya di kita bahasanya red flag yaitu mungkin bisa disampaikan di hasil rekomendasi yang arahnya nanti bisa memperbaiki itu. Namun ketika memang itu dirasanya mayor ya data itu mayor yang menyatakan secara jelas bahwa menurut analisa auditor internal dan timnya ya itu bisa melihat itu terdapat benar-benar terjadinya kecurangan, nah itu maka disalurkan dengan saluran yang tepat. Nah, saluran yang tepat sendiri kita kemarin sudah pernah membahas ya pertemuan kemarin itu ada misal di pemerintahan ada lapor tertentu, kemudian ketika nanti di tempat perusahaan atau BUMN ya kemarin ada berbagai saluran seperti whistleblowing system ya, atau laporan hotline yang lain, nah itu bisa disalurkan ke situ. Jadi lebih fokusnya yang saya pahami terkait internal audit ya itu tidak ada suatu keharusan menemukan itu. Ya, bahkan semisal di auditor eksternal pun ya seperti KAP, ya, itu seperti KAP itu tujuannya kan salah satunya untuk menilai kewajarannya kecurangan dan sebagainya. Ketika nanti juga menemukan itu juga bisa diinformasikan ya dengan cara atau saluran sendiri. Nah, ketika perusahaan dari pihak top manajemen atau yang PIC yang menangani hal tersebut ya itu nanti bisa menjadi tindak lanjut terkait dengan laporan atau whistleblower tadi ya untuk melaporkan hal-hal yang diindikasi atau gejala kecurangan tersebut. Jadi nanti bisa memanggil yang lebih ahli, profesional atau audit investigatif ya itu atau yang berwenang di sini untuk menelusuri lebih dalam sehingga kevalitan atau temuan yang tadi ya itu bisa didapatkan. Walaupun kita tahu sendiri ya Bapak Ibu ya untuk di laporan audit manajemen yang ditemukan internal audit itu juga
didasari dengan berbagai bukti-bukti. Jadi tidak hanya di laporan keuangan, laporan auditor manajemen saja, tetapi itu juga ada dasar-dasarnya. Nah, Bapak Ibu juga sama. Nanti ketika ada penemukan ya, ketika memeriksa, ketika melihat berbagai temuan itu ya nanti juga pelaporannya dengan berbagai bukti ya, berbagai bukti ya bisa jadi lebih kuat, lebih baik ya, karena kalau itu memang sifatnya ya nanti akan semisal ini sangkut pautnya dengan keuangan negara, nah ini tanda-tanda bisa bahkan terindikasi dengan namanya korupsi. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri, ya, seperti pasal 31 tahun 99, yaitu ya korupsi itu definisinya ada 3. Ada yang satu melanggar hukum, memperkaya diri sendiri atau golongan orang lain, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, ketika mungkin temuan Pak Adam tadi, itu misal temannya atau itu menemukan terdapat 3 unsur itu ada, nah itu nanti bisa menjadikan orang tersebut atau yang membuat atau yang terlibat bisa terkena tindakan pidana seperti itu. Nah, tindak pidana tersebut ya pasti harus didukung atau dibuktikan oleh 2 alat bukti. Nah, alat buktinya ini ya nanti ya bisa dari keterangan terdakwa, bisa dari laporan keuangannya, bisa, atau mungkin bentuk CCTV, atau berbentuk dari hasil penelusuran lebih dalam terkait dengan bukti-bukti yang ada, misal di komputer fraud itu juga ada, karena kita juga sekarang lebih tinggi ya, seperti pengembangan yang saya tampilkan di slide pertama tadi sampai ke komputer fraud ya. Sekarang banyak sekali kecurangan-kecurangan yang memang itu sampai ke dunia digital seperti itu. Mungkin bisa menjawab Pak Adam atau mungkin ada hal yang lain? Silakan. Pak, wah lengkap Pak, alhamdulillah. Jadi mungkin kita hanya mengindikasikan di laporan aja, refleks aja, nanti setelah itu kalau manajemen berkenan bisa langsung melakukan ke tindakan audit investigasi gitu kan Pak, untuk mempertebal lagi atau mencari bukti yang ada terkait fraud tersebut gitu ya Pak ya. Makasih Pak. Maaf Pak, Iman tadi memotong. Matur suwun. Nggak apa-apa Pak. Saya malah seneng ya Pak ya. Jadi kuliah di S2 ini ya memang diskusi untuk terkait dengan, apalagi Bapak Ibu misal cerita di pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini saya lebih senang lagi nih. Jadi kita memang saling tukar informasi ya terkait ilmu ya, bahkan Bapak Ibu lebih pengalamannya lebih banyak di sini, silahkan seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, silahkan. Monggo kalau mau memberikan masukan mungkin atau pengalaman yang lain. Oh, saya pernah jadi internal audit Pak, tapi saya seperti ini. Silahkan. Kalau ada. Oke. Kalau nggak ada, saya kembali ke slide. Oke. Apakah terlihat slide PowerPoint saya? Saya sudah kembalikan. Terlihat Pak. Terlihat Pak. Oke. Nanti kalau nggak terlihat, oke, siap, nanti disampaikan. Nah, untuk kita lanjutkan, jadi dalam tipe audit ya, di sini ada audit independent auditor. Saya lebih ke remind lagi ya Bapak Ibu ya. Independent auditor di sini ya praktisi atau seorang yang bersama membentuk suatu usaha tertentu pengauditan yang bersikap independen ya. Kita tahu sendiri ya, mendirikan KAP itu ya nggak mudah ya, seperti izin apoteker itu ya, bikin apotek juga nggak mudah ya, atau izin untuk KAP itu ya butuh perjuangan juga. Dan sekarang ya kita tahu sendiri kalau CA ya, kita bisa mendirikan KJA itu ya harus punya CA yang bisa bertanda tangan. Kemudian kalau untuk di KAP ya kita harus CPA yang kita bisa tanda tangan atau ikut memeriksa ya, tertandakan atas
pemeriksaan yang kita lakukan seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu di sini di S2 di sini ya mungkin bisa ada yang sudah punya mungkin CPA atau CA, nah itu sertifikasi pendukung ya, atau Bapak Ibu bisa untuk bertanda tangan atau memeriksa atau menyatakan opini dan sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu di sini S2 ya sambil ada sertifikat pendamping ijazah seperti itu ya, nanti dapat S2-nya, nanti ada dapat sertifikasi tertentu, itu lebih bagus lagi. Ada sekarang juga banyak sekali ya Bapak Ibu, ada ya dari misal ACPA, CPA, ada CSRS, CLSA, kemudian ada CIAP ya, siap itu juga ada dan sebagainya, banyak sekali. CFA, Certified Fraud Examiner, atau ACFA itu juga ada. Kalau di nasional itu namanya ACFA, kalau internasional CFA, itu ya khusus untuk audit investigatif atau akuntansi forensik. Kemudian selanjutnya untuk internal audit ya, ini personal yang bekerja dalam perusahaan membantu manajemen untuk bertanggung jawab yang efektif ya. Jadi dari internal auditor ya di perusahaan itu terus ya, misal Bapak Ibu pekerjanya di PT Mayora, PT Indofood, atau PT apa ya, banyak sekali ya, di Yamaha dan sebagainya, itu ya Bapak Ibu yang internal audit aja. Misal Yamaha ada 35 provinsi di Indonesia ya, mungkin Bapak Ibu bisa mengaudit atau memeriksa di 35 provinsi di Indonesia cabang, misal Yamaha, misal seperti itu. Tetapi kalau auditor independent auditor atau auditor independen itu seperti KAP ya, Bapak Ibu ya juga luas lagi, lebih luas lagi, bisa mengaudit dari PT, dari pemerintahan, dari rumah sakit, nanti audit dana kampanye juga bisa, audit di perusahaan yayasan juga bisa. Sekarang kan juga etap itu juga banyak sekali ya terkait dengan audit di pondok. Sekarang itu juga ada akuntansi pondok Bapak Ibu ya, juga itu juga diaudit. Kemudian ada terkait dengan hal-hal yang yayasan itu juga diaudit ya Bapak Ibu, lebih luas. Tetapi ya ingat di sini ya rotasinya 3 tahun ya. Jadi Bapak Ibu jika KAP yang aturan terbaru setahu saya sekarang 3 tahun. Boleh itu di ngaudit di perusahaan tertentu ya, KAP itu 3 tahun berturut-turut ya. Jadi selebih dari 3 tahun tidak boleh, secara aturan itu tidak boleh dilakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, wah ada yang lebih 4 tahun boleh lah, itu berarti ya melanggar seperti itu. Kemudian untuk auditor ya memang KAP itu, tapi di dalam KAP itu kan timnya juga banyak ya, auditor eksternal juga timnya bisa ya banyak sekali terkait dengan itu. Juga bisa jadi walaupun ngauditnya di PT yang sama, KAP itu timnya yang datang setiap tahunnya beda-beda, seperti itu juga bisa. Kemudian yang ketiga ada governance auditor atau auditor pemerintahan. Di sini bekerja untuk kepentingan dana atau keuangan pemerintah ya. Jadi misal auditor internal di pemerintahan itu juga bisa. Misal Bapak Ibu ya nanti setelah S2 tertarik ada lowongan BPK atau BPKP, wah itu juga silahkan untuk bisa melamar ya. Jadi nanti jadi governance auditor atau auditor pemerintahan, itu juga cakupannya luas sekali ya, atau dan permasalahannya juga pasti berbeda. Berbeda sama sektor private atau sektor di yayasan dan pastinya di rumah sakit dan sebagainya, seperti itu. Semua punya tantangan tersendiri nih Bapak Ibu. Jadi auditor memang salah satu profesi yang sebagian orang mengidam-idamkan ya, sebagian orang ya menghindar karena auditor sendiri ya. Kalau auditor itu biasanya kesannya ya ditakuti ya, seperti itu ya, atau padahal sebenarnya ya tidak, terutama di auditor internal. Auditor internal seharusnya memang menganggapnya ini ya kawan ya, diperiksa karena untuk lebih ke kemajuan atau pengembangan perusahaannya yang supaya lebih efektif, efisien dan ekonomis tadi. Hal inilah yang mungkin menjadi sesuatu yang tertarik buat Bapak Ibu semuanya ya, ketika di profesinya beralih ya. Nanti kalau sudah gelar S2 kan ya mungkin levelnya udah berbeda ya, levelnya juga itu bisa untuk mencari pekerjaan yang lebih baik tentunya, semoga. Atau lebih ke meningkatkan derajat pangkat Bapak Ibu, itu juga bisa di tempat tersebut. Kemudian tujuan audit kita
harus tahu juga ya ada audit umum maupun audit khusus ya. Di audit umum kita seperti ini ya mengecek ya penyajiannya itu secara wajar atau enggak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum ya, dengan standar akuntansi keuangan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan ya. Itu biasanya kadang yang P-nya kadang kelewat atau lupa dan sebagainya. P-nya itu pernyataan. Dan tentunya sekarang SAK standar akuntansi keuangan sudah menyesuaikan atau mengadopsi dengan IFRS ya Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu ingat IFRS International Financial Reporting Standard yang sudah dikeluarkan di 2012 ya. Yang itu pertama diadopsi, tidak semuanya masih mengalami apa ya, ngadopsi itu Indonesia butuh waktu yang banyak. Alhamdulillah di tempat saya hujan Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau suaranya agak-agak nggak kedengaran. Di tempat Bapak Ibu semua hujan, buatan? Boten, Bapak. Hujan, Pak. Hujan, Pak. Hujan, ya. Gerimis, Pak. Oke, gerimis. Oke, di tempat saya hujan ini. Mohon maaf agak gitu ya. Suaranya samar-samar. Sebentar. Oke, semoga agak itu ya, nggak begitu bising ya. Oke, saya lanjut tadi sampai di IFRS. Oke, IFRS itu memang pertama mengalami kendala ya. Namanya juga aturan baru IFRS standar akuntansi internasional ya. Tetapi lama-kelamaan alhamdulillah di Indonesia sudah menerapkan itu ya, mengikuti standar akuntansi dengan mengimplementasi ya, dengan adanya IFRS itu diterapkan secara itu ya bertahap memang, tapi tidak untuk semuanya ya. Nanti ada proposiasi di sini. Kita juga tahu standar akuntansi keuangan ada keuangan syariah, ada MKM, ada etap, ada PSAK dan sebagainya, nanti juga menyesuaikan ya yang untuk pembuatan laporan keuangannya. Kemudian tujuan khusus ya, di sini berasal dari asumsi yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan. Ini nanti akan kita bahas, ada 5 nanti setelah ini akan kita bahas asumsinya terkait dengan keberadaan, keterjadian, kelengkapan, hak kewajiban maupun dari penyajian maupun pengungkapan. Nanti akan penilaian, nanti kita akan coba bahas nih. Kemudian ya terkait dengan CPA ya, CPA di sini atau di asuransi service itu jasa profesional independen yang mampu meningkatkan informasi ataupun kepentingan dari pengambil keputusan. Nah, ini banyak sekali yang terkait dengan hal-hal ya di sini tentang teknologi, tentang internasional, tentang audit atau rencana keuangan ya. Di sini juga terkait sangat kompleks sekali yang kalau kita memang sudah mendalami sesuatu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu mendalami ilmu ya, tambah lama atau kita tambah tahu tentang sesuatu itu ternyata rasa-rasanya itu tambah kita nggak tahu apa-apa Ibu. Jadi kita ternyata kok masih bodoh ya gitu. Tapi ternyata kita kok pengetahuannya kok sangat cetek ya, itu bahasa Jawanya seperti itu. Jadi sama Bapak Ibu ya. Jadi yang saya alami dulu ya waktu S1 itu ya kelihatannya akuntansi gini-gini aja. Ternyata lebih mendalami di S2 ternyata kok malah banyak yang nggak tahu, apalagi S3 Bapak Ibu. Jadi rasanya itu kok tambah itu ya. Tambah dalam ternyata perlu dan perlu lagi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita perdalam ya terkait dengan ilmu, apalagi terkait dengan ya konsentrasi kita ya tentang accounting ataupun auditing ya. Itu sangat banyak sekali. Terutama ya saya temui terkait dengan audit ya, mempelajari audit selama ini ternyata banyak ilmu yang harus kita pahami atau multidisiplin ilmu juga Bapak Ibu, terutama terkait dengan psikologi. Ya, jadi auditor di sini harus mengetahui atau belajar juga ilmu-ilmu terkait dengan psikologi, terutama auditor investigasi atau forensik itu juga sangat tinggi. Kemudian terkait dengan hukum Bapak Ibu. Jadi silahkan monggo Bapak Ibu semuanya di sini sambil memperdalam juga, selain diambil S2 bisa memperdalam terkait dengan ilmu psikologi maupun ilmu hukum.
itu sangat mendukung, sangat erat hubungannya dengan sangat kompleks. Dan selanjutnya lagi terkait dengan teknologi digital. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang melekat untuk kesempurnaan ataupun kita dalam itu ya bekerja ataupun dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kita sebagai accounting maupun sebagai auditor. Ini yang tadi yang pernah saya jelaskan terkait dengan 5 golongan asersi, keberadaan, keterjadian, kelengkapan, dan kita akan coba satu persatu merimain lagi. Dari asersi keberadaan atau kejadian itu berkaitan dengan aktiva maupun utang. Ya, di sini satuan usaha pada saat tanggal tertentu apakah aset dicatat dan atau telah terjadi selama periode tertentu. Nah, ini kejadiannya beneran enggak atau sesuai atau tidak atau ketepatannya gimana pada saat tanggal itu atau tidak dan sebagainya itu dan terjadi atau tidak itu yang dalam hal ini. Kemudian memang di gambar ini ya bisa Bapak Ibu pahami ya, walaupun ini ya analoginya sebuah ya pesawat ya, pesawat yang meninggalkan rudal atau itu ya pelurunya ya itu akan menyerang dari kekayaan dari perusahaan atau apa itu kan salah satunya aset ya. Walaupun kita punya SPI yang bagus ya, internal kontrol yang bagus ya kadang bisa diserang atau dimasuki ya terkait dengan berbagai hal ya, seperti tadi yang disampaikan bisa secara sengaja atau enggak sengaja. Kalau sengaja ya unsurnya fraud tadi ya Bapak Ibu, kemudian kalau enggak sengaja ya lebih ke error seperti itu singkat saja. Kemudian GAAP AS ya, di sini di Indonesia atau general standarnya atau standar umumnya nanti kita juga bisa pelajari terkait dengan keahlian maupun pelatihan teknis yang memadai. Jadi setiap profesi ya kita di sini diharapkan meningkatkan kompetensi teknis ya, dan di situ ada terkait dengan pendidikan formalnya, kemudian pelatihan dan pengalaman dari auditing atau mungkin pendidikan profesi berlanjutan. Ya, jadi kalau di saya juga sama Bapak Ibu ya, saya juga SKP ya. Jadi 1 tahun itu ya harus berapa ngambil SKP gitu ya, SKP yang ngikutin pengetahuan, seminar atau workshop ataupun peningkatan itu ya kita sebagai ya auditor ataupun sebagai accounting ataupun accounting juga banyak sekali ya, ada akuntan pendidik, ada akuntan pemerintahan, ada akuntan yang lain, itu juga diharapkan bisa update skill ya, atau meningkatkan kompetensi kita. Kemudian yang kedua yaitu independensi dalam sikap mental. Nah, di sini auditor ya kita lebih mengingatkan ya, kita mengingatkan auditor juga harus bebas dari pengaruh klien. Ya, di sini untuk melaksanakan audit serta melaporkan temuan-temuannya. Ini untuk auditor ya, temuan-temuan apa saja yang memang tidak wajar atau tidak sesuai dengan standar. Nah, ini adalah PR bagi kita bersama ya, untuk menjaga konsistensi dari independensi sikap mental kita. Ya, kadang memang ya kita seperti pohon ya Bapak Ibu ya, pohon semakin tinggi, semakin besar ya, semakin tinggi anginnya, semakin kencang juga ya, semakin ya banyak sekali godaan dan sebagainya ya, kita ya harus seperti kacamata kuda gitu ya, istilahnya seperti ya, kita lurus ke depan ke misi kita apa, independensi yang kita berlatih untuk ke situ terus ya, meningkatkan independensi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada penggunaan atau kemahiran profesional. Jadi ini dicontohkan di sini, saya bacakan seperti halnya seorang dokter yang harus berhati-hati dan menyeluruh dalam melakukan diagnosa pasien. Nah, ini analoginya sama Bapak Ibu. Jadi kalau dokter itu sebenarnya yang saya pahami ya, dokter itu kekuatannya adalah di diagnosanya. Jadi kalau masalah obat itu sepersekian, saya pernah tahu itu diagnosa itu hampir 80% sendiri itu kekuatan kemahiran atau keprofesionalan dosen dokter itu di 80%. Jadi yang 20%-nya itu menyesuaikan diagnosanya terhadap
obat atau ya itu semacam ya efeknya, ya lebih ke efeknya nanti. Oh, ketika mendiagnosanya tepat, semakin tepat mendiagnosanya akan semakin tepat juga obat yang akan diberikan, seperti itu. Ya, auditor pun juga di sini harusnya sama. Ketika kesungguhan, kecermatan dalam melaksanakan audit itu nanti itu ujungnya bisa dalam mengecek atau laporan keuangan atau temuannya di sini terkait dengan banyak pengaruh ya Bapak Ibu. Ada jam terbang juga ada, kemudian ada kemampuan dia telah mengikuti berbagai sertifikasi itu juga ada, kemudian dengan berbagai kompleksitas yang dialami tidak hanya jam kerja saja, dia berbagai laporan maupun perusahaan atau berbadan hukum apa sudah pernah, yaitu tingkatannya lebih kritis biasanya, seperti itu Bapak Ibu ya. Lebih kritis dalam review ataupun jujur, tidak ceroboh dalam audit. Nah, itulah yang nanti akan bisa lebih tepat terhadap opini yang akan dikeluarkan. Lebih tepat dengan adanya nanti ketika auditor internal akan lebih fokus untuk lebih efisien, efektif Bapak Ibu. Kemudian di auditor investigasi akan lebih tepat untuk bisa menemukan 2 alat bukti. Nah, ini kan semuanya jalurnya ada jalur masing-masing ya. Sekali lagi yang memang saya sama ini ya, dulu S2 saya ambil konsentrasi audit forensik Bapak Ibu. Jadi saya lebih lebih tertarik dan lebih mengena yang terkait dengan auditor forensik ya. Kalau kurang tahu kalau di Indonesia ini jurusannya apa. Kalau dulu di S2 saya di Undip ya Bapak Ibu, tahun 2011 ya, dulu itu ada akuntansi manajemen ya, ada akuntansi forensik sama akuntansi keuangan. Nah, waktu itu saya ambil akuntansi forensik dan itu baru angkatan pertama itu Bapak Ibu, di angkatan saya itu. Jadi banyak di situ ya. Izin cerita aja, sekalian cerita di sini. Ketika itu ngajarnya yang ngajar orang hukum langsung ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa searching atau mungkin kenal atau tahu ya, ada Prof. Barda Nawawi, itu ahli hukum perdata pidana, kemudian ada Prof. Nyoman Serikat, itu ya juga ada terkait dengan bidang hukum ya, diajari tentang itu. Nah, itu lebih kita untuk tadi meningkatkan keahlian dalam kemahiran dan keprofesionalan ya. Maka dari itu Bapak Ibu ya silahkan di sini bisa lebih mengupgrade ya, atau mengikuti kegiatan sesuatu yang akan mendukung dari profesi Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya tentang kelengkapan di sini ya, berhubungan dengan semua transaksi atau semua rekening yang seharusnya disajikan dalam rekening itu dicantumkan di dalamnya. Jadi kelengkapan itu menjadi sesuatu hal yang harus ya. Di sini semua transaksi, semua rekening dan sebagainya, laporan keuangan itu masuk ya, karena prinsip dari menjurnal ya, seperti di accounting itu kan menjurnal, mencatat ya, artinya mencatat itu ya mencatat semuanya ya, jangan sampai ada yang tidak tercatat. Kemudian di bidang audit juga sama, segala temuan, segala apa nanti juga akan disampaikan, seperti itu. Asesi hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan atau utang ya. Di sini harus kita tahu antara hak dan kewajibannya. Kemudian perusahaan itu tanggal tertentu atau tanggal-tanggalnya harus sesuai, maupun di sini terkait dengan penilaian dari berbagai komponen yang dicantumkan pada laporan keuangan. Selanjutnya di penyajian dan pengeluaran ini adalah asesi-asesi yang ada ya Bapak Ibu ya, untuk diklasifikasi, dijelaskan, diungkapkan, seperti itu. Kemudian tadi tujuan umum, sekarang ke tujuan khusus audit ya. Tujuan khusus audit sini ada yang tadi kita bahas, ada 5 tadi, keberadaan dan keterjadian. Di sini misalnya di dana kas kecil untuk penerimaan kas yang belum disetor ke bank, kemudian rekening giro dan lain dilaporkan sebagai kas pada tanggal neraca dan sebagainya, maupun kelengkapan dan untuk hak kewajiban dan pengalokasian ini tujuan khususnya. Kemudian kita lanjut dulu yang tentang overview audit proses
Nah, jadi Bapak Ibu juga perlu mengetahui juga tentang proses audit, ya, tentang dari gambaran umum proses auditnya, ya, kemudian dari pemahaman tentang bisnis maupun dan industri. Ya, memang kita ya sebelum mengaudit ya itu harus mempelajari dulu. Nah, ini bagaimana bisnisnya, bagaimana industrinya, bagaimana terkait dengan culture ya, culture di perusahaan tersebut itu ya kita sambil dipelajari juga. Dan itu dari asersi manajemen maupun materialitas ya. Materialitas itu juga batas-batas harus ketahui, kita harus mengetahui ya persentase atau batas dari oh ini material, oh ini tidak material. Nah, ini perlu kita juga pahami ya, tidak semua temuan atau istilahnya apa ya, itu dianggap material, itu juga tidak, karena ada persentasenya berapa ya, di aset ya, atau aset itu 10% ya Bapak Ibu ya, kemudian di pendapatan atau itu ya laba ya Bapak Ibu ya, benar ya, itu 5%. Coba nanti bisa dicek ulang atau ada yang mengklarifikasi. Kemudian terkait dengan audit, resiko audit, ini kita nanti juga akan belajar tentang resiko audit Bapak Ibu yang berbasis ISA ya. Nanti kita akan coba melajari tentang audit berbasis ISA nanti di pertemuan khusus gitu. Itu soalnya agak panjang gitu ya. Kemudian terkait dengan bukti petunjuk, fakta kesaksian, itu juga dalam prosesnya kita harus mencari ya bukti petunjuk ya, kita bisa berbagai macam ya, ada konfirmasi ya, kita sebagai audit ya nanti juga ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Audit itu juga perlu konfirmasi ke siapa ya, ke semua pihak yang terlibat ya, bisa pihak ketiga ataupun kepada perbankan ya, ataupun ke KAP sebelumnya, auditor sebelumnya ya, itu juga itu termasuk dalam proses audit ya Bapak Ibu ya. Jadi konfirmasi itu sangat penting, kemudian pertimbangan nilai tambah dan komunikasi ya. Jadi komunikasi ini nanti bisa akan menindaklanjuti temuan yang ada. Ini untuk tadi ya, untuk penjelasan yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana mengetahui tentang bisnis dan industrinya, mengidentifikasi relevansi dari asersi laporan keuangannya, dari membuat itu ya penentuan terkait dengan materialitas, ya materialitasnya material atau tidak, membuat itu ya komponen risiko audit, ya diskusi atau apa ya penjelasan ya terkait dengan audit, risiko audit yang ini yang akan dilaksanakan atau berbasis apa, kemudian bisa terkait dengan audit prosedur ya untuk mengetahui terkait dengan intrakontrol atau mengecek pengendaliannya, ataupun pengujian substansi yang berupa prosedur analitikal yang lebih detail terkait dengan transaksi, kemudian nanti juga bagaimana itu ya yang berkait dengan itu ya kasus tertentu yang atau cara tertentu yang akan digunakan, dengan misal contoh kamu komunikasi dengan komunikasi untuk pelaporan keuangannya yang sehingga nanti akan digunakan untuk menjadi opini audit, kemudian ada komunikasi dengan komite audit maupun dengan komunikasi dengan temuan yang untuk menjadi nilai itu ya tambah di sini. Jadi ini ada prosedur-prosedur audit, dan selanjutnya kita ada di bukti audit ya. Bukti audit juga pasti Bapak Ibu juga sudah paham, mungkin terlewat atau saya lebih ke mengingatkan lagi, misal di data keuangan itu juga ada buku besar, ada jurnal, ada pedoman akuntansi, memorandum dan catatan resmi, kemudian ada terkait dengan notulen rapat dan sebagainya. Ini yang harus Bapak Ibu cek ya, atau dikonfirmasi pernyataan tertulis atau dengan pihak yang mengetahui atau yang bersangkutan seperti itu, informasi dengan wawancara ataupun informasi lain, ini yang harus kita ketahui juga. Selanjutnya cukup atau tidaknya bukti audit di sini ya terkait dengan materialnya, rekening yang material atau yang lebih banyak, atau rekening yang diduga ada salah saji perlu bukti lebih banyak. Nah ini tergantung juga, ketika itu memang material ya nanti ditindaklanjuti, tapi kalau mungkin itu tidak material ya
pasti ada hal yang lebih tinggi lagi atau lebih difokuskan lagi atau yang itu jadi menjadi pertimbangan. Jadi tidak semuanya kita selesaikan ya, karena ingat Bapak Ibu semuanya kita ada waktu ya, jadi auditor itu ada waktunya ya, jadi itu tidak, dan keterbatasan ya, perlu diingat kalau kita ngaudit itu ada keterbatasan waktu ya, waktu, keterbatasan manpower, keterbatasan tim, keterbatasan profesionalitas. Jadi ketika kita tidak profesional itu ya nggak bisa menelusuri lebih dalam, lebih lanjut dalam lagi juga nggak bisa. Kemudian kita juga waktunya mepet, atau kadang kan auditor dalam satu waktu atau istilahnya dalam Januari, Februari, Maret, April itu kan nggak satu saja yang diaudit, kan juga banyak sekali dan berbagai tim di mana-mana. Nah itu lah yang menjadikan pembatasan-pembatasan ya. Jadi makanya tidak bisa di dalam explore diperiksa semuanya, nanti akan kita lihat atau ada yang random atau yang ya disampling aja dan sebagainya terkait dengan materi yang akan diperiksa. Jadi tetapi kalau ketika sudah kelihatan ini material ya dan sebagainya, itu mungkin bisa dikejar, karena yang ketika istilah material ya itu sangat berbahaya Bapak Ibu ya, akan istilahnya ya kalau di artikel Bapak Ibu ya, kalau di artikel besok mungkin Bapak Ibu akan merasakan itu ketika kalau nggak salah dulu waktu S3 atau S2 itu ya juga syaratnya lulus itu publish artikel di jurnal, itu istilahnya revisi mayor Bapak Ibu. Wah, ketika sudah mayor, wah ini nanti Bapak Ibu ya akan merasakan itu ya nikmatnya atau pengalamannya untuk merevisi yang substansi. Nanti bisa mengganti teori, bahkan bisa merubah hipotesis, atau nanti Bapak Ibu juga bisa merubah itu lebih ke permasalahan atau tujuan penelitian. Nah, seperti itu. Itu kalau dianalogikan di artikel atau riset ilmiah. Ini juga sama. Ketika ini material ya seperti mayor tadi. Kalau mayor ya harus diselesaikan. Tapi ketika itu masih minor atau di sini tidak material, kalau di artikel minor itu lebih enak ya Bapak Ibu ya, paling koreksi redaksional, kemudian tata salah ketik atau kurang spasi, atau mungkin referensinya kurang update, lebih ke tidak ke substansi, itu lebih ringan. Oke, kemudian yang kedua faktor ekonomis, batasan biaya ya, audit fee itu juga diingat Bapak Ibu ya, karena audit fee dengan sekian ya kita dengan powerful atau totalitas kan ya juga tidak sesuai ya Bapak Ibu ya. Jadi ya kita juga ada keterbatasan biaya, itu juga ada. Kemudian ukuran dan karakteristik populasi ya, semakin besar populasi semakin banyak sampling ya, benar di sini Bapak Ibu ya, karena kita nggak mungkin dalam waktu yang singkat, manpower yang sedikit, kemudian keterbatasan profesionalan kita ya, kita menjadikan lebih banyak samplingnya ya, banyak semakin besar makin sampling ya, tetapi ya sampling tadi semoga ketika ya ada intuisi juga dan sebagainya yang menjadikan kita samplingnya kita, karena kita lebih punya track record, kita punya background yang banyak ya, atau istilahnya kita ketemu atau menangani hal seperti itu ya mungkin lebih mudah atau mensampling paling yang ini seperti itu. Kemudian kalau analoginya seperti saya ya, misalnya cerita aja, kalau uji skripsi atau uji tesis ya kita ya nggak perlu analoginya seperti itu. Kalau di saya ya analoginya kita nggak perlu baca semuanya ya, dosen ya belum tentu ya Bapak Ibu, Anda cek aja atau siapa itu dosen apakah melihat secara full, menurut saya tidak ya kalau uji ya, tetapi dengan pengalaman atau profesionalannya ataupun itu pasti akan mengetahui di titik-titik mana yang sering lemah dan sebagainya. Ini sama seperti Bapak Ibu bisa jadi auditor ya, sama nanti akan mengetahui lambat laun dan sebagainya, titik-titik mana yang sering ini terjadi tidak sesuai standar, ini terjadi pelanggaran dan sebagainya. Itu juga pengaruh jam terbang dan sebagainya. Kemudian balik lagi ke kompetensi bukti ya, terkait dengan di sini harus ada
keandalan ya pasti di sini terkait dengan data akuntansi harus handal ya, karena terkait dengan efektivitas dari pengendali internal sendiri. Faktor-faktor yang di sini banyak mempengaruhi kompetensi ya adanya relevansi, bukti harus berkaitan dengan tujuan audit. Kalau buktinya tidak terkait dengan tujuan audit atau temuan ya tidak relevan. Kalau tidak relevan ya tidak bisa menjadikan suatu dasar, tidak bisa menjadi bukti atau menjadi hal-hal yang dilampirkan seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan sumber, semakin independen narasumber akan semakin baik. Kemudian terkait dengan semakin baik sistem penilaian akan semakin baik. Hasil inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan dan lain dilakukan oleh auditor sendiri semakin kompeten. Ya ini memang harus seperti itu ya. Ketika narasumber yang kita itu lebih independen ya kita lebih mencerminkan sumber atau bukti itu sendiri ya sesuai dengan kenyataan atau kesesuaian lapangannya, tingkat akurasinya tinggi. Ketika tingkat akurasinya tinggi ya kita bisa menjadikan sumber itu menjadi bukti yang sesungguhnya. Kemudian terkait dengan ketepatan waktu ya, semakin dekat pada tanggal neraca semakin tepat. Itu juga bisa. Nah, objektivitas narasumber di luar perusahaan semakin objektif. Ya, seperti itu ya. Ketika di luar ya lebih independensinya lebih tinggi ya. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan kompetensi bukti audit. Oke, untuk bukti kurang kompeten, faktor kompetensi dan bukti lebih kompeten. Ini Bapak Ibu juga bisa mengetahui misal bukti kurang kompeten ya lebih ke subjektif, kemudian faktor kompetensi, relevansi sumbernya, ketepatan ruang waktunya, bukti bisa diterapkan pada data lain. Ini yang bukti yang kurang kompeten. Ketika yang lebih kompeten itu bukti bisa diterapkan pada tanggal neraca seperti itu. Kemudian terkait dengan tambahan ya informasi penguat di sini bisa terkait dengan bukti analisis maupun bukti dokumen. Kalau dokumen itu meliputi sumber yang di pihak luar maupun intern perusahaan, itu juga bisa eksternal internal konfirmasi. Nah ini konfirmasi yang harus dilakukan ini oleh auditor, yaitu merupakan tanggung jawab langsung tertulis dari pihak ketiga. Jadi bisa jawaban langsung, bisa dengan wawancara, bisa ada dua gitu. Kemudian untuk hal-hal yang perlu kita ingat lagi terkait dengan konfirmasi lebih ke remind ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendapatkan dulu ya, kita lebih remind lagi terkait dengan hal-hal yang perlu dikonfirmasi itu apa aja. Semisal kas di bank ya di bank, piutang dagang dengan masing-masing debiturnya, kemudian persediaan dalam rangka konsinyasi dengan pihak yang dititipkan dalam rangka konsinyasi, kemudian jumlah lembar modal saham dengan register saham, pertanggungjawaban asuransi kepada asuransi, itu jelas konfirmasinya ketepatan seperti itu. Kemudian keandalan bukti yang paling diandalkan itu yang di atas sendiri nih Bapak Ibu ya, ada dokumen dibuat oleh pihak luar klien dikirimkan langsung kepada auditor, ini lebih paling dapat diandalkan. Kalau yang tidak kurang ya dibuat oleh klien yang tidak dikirimkan ke luar perusahaan klien seperti itu. Tadi juga informasi penguat sudah tertulis maupun wawancara berupa konfirmasi hitam di atas putih sudah, bukti penghitungan bisa dibuktikan dengan verifikasi jurnal, buku besar, daftar pendukung. Ini sangat teknis sekali ya Bapak Ibu ya. Saya memang sengaja ini melampirkan supaya Bapak Ibu lebih yang teknis-teknis lebih juga mengetahui dan ingat ya, minimal satu pertemuan ini Bapak Ibu secara gamblang ingat semua gitu ya. Kemudian jenis-jenis informasi penguat terkait bukti lisan, bukti fisik, elektronik ya. Sekarang juga elektronik sudah menjadi bukti yang lebih itu ya keakuratannya, walaupun di sisi lain itu terkait dengan bukti elektronik juga bisa diotak-atik ya Bapak, namanya sekarang juga kesehatan ya, walaupun jejak digital itu juga bisa dikaburkan, bisa di cloning, bisa diganti, bisa sekarang edit PDF, edit data. Nah, ini harus benar-benar hati-hati Bapak Ibu ya, bukti-bukti seperti itu ya. Sekarang luar biasa sekali ya temuan-temuan ya,
paling singkat aja, wah materi aja bisa digunakan berkali-kali ya, itu ngeri-ngeri sekali itu Bapak Ibu ya, materi diganti berkali-kali, kemudian nanti tanda tangan bisa palsu, semua sekarang ini ya semua dilakukan bisa pakai edit-edit yang lain, software aplikasi terkait dengan hal itu juga banyak sekali sekarang mahir-mahir, dan kita sebagai auditor mempunyai tanggung jawab yang luar biasa di sini ya, bisa mendeteksi atau mengetahui itu. Ketika kita mengetahui terkait dengan hal yang negatif ya, kita bisa salurkan di saluran yang tepat, dan sehingga ya doa kita bersama ya, pelaporan kita atau aduan kita itu bisa ditindaklanjuti. Terkadang ya kita melaporkan sesuatu yang kuat dan sebagainya, nanti sampai pihak yang menangani dimentai Bapak Ibu. Ketika dimentai ya udah, kita juga nggak bisa berbuat lebih ya. Atau kita juga bisa whistleblower itu juga ada whistleblower eksternal dan internal gitu Bapak Ibu ya. Ketika kita melaporkan di dalam whistleblower sistem tidak dilanjutkan, tidak dieksekusi ya, kita bisa jadi whistleblower kepada eksternal. Nah, ketika nanti eksternalnya itu lebih tinggi powernya, eksternalnya itu lebih berkuasa atau powerful dari pada perusahaan itu atau organisasi itu ya, itu bisa tidak lanjuti Bapak Ibu. Jadi masih banyak cara-cara yang mungkin bisa kita menjadi mempunyai apa ya, integritas yang tinggi yang kita bisa sampaikan menjadi whistleblower yang baik. Kemudian prosedur audit ya, prosedur analitikal, inspeksi, konfirmasi ini yang sering dilakukan Bapak Ibu ya, seperti ini, mengajukan pertanyaan, menghitung ulang ya di sini ya, menghitung kembali dari hal-hal yang dibuat oleh accounting maupun auditor ya, kerjanya seperti ini, menelusuri ya, tracing, coaching, observing dan sebagainya. Di sini konfirmasi ulang, melakukan teknik berbantuan komputer. Nah ini CAAT di sini yang lebih umum ya, di internasional juga sama Bapak Ibu ya, menggunakan CAAT juga. Ini hal-hal prosedur yang mungkin Bapak Ibu itu ya ada yang terlewat dan sebagainya. Ini kita merimen lagi prosedur audit, menginspeksi, mengkonfirmasi yang perlu kita lakukan. Ini untuk penjelasannya kita juga pastinya sudah tidak terlalu asing ya, di S1 juga mendapatkan atau bahkan Bapak Ibu menjalankan pengajuan pertanyaan, menghitung, menelusur, ini memilih dokumen dan sebagainya, mencocokkan ayat jurnal dengan akuntansi, mengamati tindakan di sini bisa dilakukan, mengerjakan perhitungan ulang, rekonsiliasi yang dilakukan oleh klien, itu prosedur-prosedur audit yang akan dilakukan. Kemudian perhitungan di sini membandingkan prosedur analitika, melakukan sampling, pemilihan piutang dagang untuk dikonfirmasi, membandingkan elemen data file yang berbeda, meriksa kecocokan sama atau beda ya, nanti dibandingkan bagaimana dengan prosedur audit ini bisa dilakukan. Kemudian dari auditor itu memang mengalami kemajuan ya, kemajuan sistem informasi yang berkembang pesat di sini, perubahan dari berbagai teknologi ya, tetapi ya perlu kita ketahui ya, memang auditor itu nggak bisa digantikan oleh robot ya Bapak Ibu, karena kalau accounting bisa jadi bisa ya, ketika besok mungkin di Indonesia Emas tahun 2045 ya, mungkin sebagian pekerjaan accounting itu bisa digantikan oleh robot, bisa jadi. Tapi kalau persepsi saya atau pandangan saya yang sama ini ya, auditor itu ya tidak mungkin akan digantikan robot. Kalau accounting mungkin masih bisa ya, tapi kalau auditor tidak, karena Bapak Ibu juga tahu sendiri prosedur audit yang sedemikian rupa, ada konfirmasi dan sebagainya. Menurut saya sangat kecil ketika itu robot bisa menggantikan. Ya mungkin kalau 1000 tahun lagi ya mungkin bisa, tapi kalau dalam masa-masa ya perhitungan ini ya, sebenarnya tidak bisa. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan tadi ya, ini artikel prosedur, kemudian di presentasi dan diungkapkan dan sebagainya terkait dengan elemen program audit, ada menguji transaksi, kesesuaiannya, ini bisa top down, bisa bottom up ya Bapak Ibu ya.
Kemudian penggolongan prosedur audit, ini prosedur dalam mendapatkan pemahaman SPI, pengujian, pengumpulan bukti, menyatakan pendapat, ini ya, itu penggolongan prosedur audit. Yang terakhir pengalaman pendapat. Ya. Ada 5 opini ya Bapak Ibu ya. Nanti kita di akhir nanti ada terkait dengan opini. Kemudian ada arah pengujian atau di sini terkait dengan kelengkapan ya, penulisan dari data sumber, jurnal buku besar atau buku besar ke jurnal dokumen sumber ya. Ini kalau arahnya pengujian ya dari buku besar ke data sumber, kalau di sini penelusuran ya dari dokumen sumber ke buku besar seperti itu. Kemudian ada hubungan terkait dengan saya kalau menjelaskan panjang ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya gini, ada hubungan berbagai audit jenis aksesi maupun dalam bukti terkait dengan analitiknya, kemudian dalam pencocokan dokumennya nanti dan inspeksinya terkait dengan dokumen, kemudian perhitungan fisiknya terkait dengan investasi, perhitungan dan pengamatannya, kemudian dengan pengajuan pertanyaan itu bisa secara tertulis, bisa wawancara ya, pertanyaan tulis tadi ada hitam di atas putihnya Bapak Ibu, kemudian di sini ada ujian wawancara ya, tadi diharapkan independen. Kalau dari pihak luar itu lebih independen biasanya seperti itu, karena dia tidak mempunyai ikatan ataupun keterikatan ataupun conflict of interest di situ juga sangat sedikit seperti itu. Kemudian pengerjaan ulang ya dilakukan dengan bukti ini ya matematis ya, nanti menghitung ulang, hitung secara langsung ya, seperti bagaimana perhitungannya, mencocokkan dengan berbantuan komputer ini dengan elektronik. Kemudian ini terkait dengan hubungannya prosedur dengan asersi, saya lewati ya Bapak Ibu. Kemudian untuk prosedurnya tadi sudah evaluasi bukti audit ya, yang dari temuan tadi semuanya prosedur audit. Bagaimana di sini ketika diperoleh dasar yang layak untuk memberikan pendapat atau tidak, ini yang di finalnya ya Bapak Ibu ya. Ketika mendapatkan kecukupan, evaluasi kompetensi, di situ bisa menolak atau kewajaran dalam pengecualian atau wajar dengan pengecualian dengan keadaan yang sebenarnya, atau ketika di situ diperoleh dasar yang layak ya, layak di sini dapat memberikan pendapat wajar ya dengan pengecualian. Kemudian kertas kerja sebagai alat bantu ya Bapak Ibu ya, dari yang akan dilaksanakan auditor selama ini. Kemudian kertas kerja seperti catatan-catatan yang disampaikan oleh auditor ini untuk pengertiannya. Kemudian fungsi kertas kerja yang menunjang ya, di sini menunjang ya, bukan hal yang wajib ya, seperti kertas kerja worksheet di dalam accounting itu kan dari neraca saldo setelah penyesuaian itu kan bisa juga langsung bikin di laporan keuangan ya, tanpa kerja worksheet. Kertas kerja itu juga nggak perlu ada yang dulu 8 kolom, 10 kolom, 20 kolom, itu juga tidak begitu wajib. Tapi ketika fungsi kertas kerja ini dilakukan ya memang itu akan menunjang, membantu ya, mengingatkan atau dalam auditor melaksanakan supervisi audit ya, bisa menjadi bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar seperti itu. Jenis kertas kerjanya neraca saldo pemeriksaan, daftar dan analisis, memorandum dan juga penyesuaian. Ini untuk lebih rincinya, data analisisnya. Oke, memorandum informasi pendukung, pengarsipan ya, itu juga perlu Bapak Ibu untuk arsip permanen berisi dengan bukan akan berguna di sini bagi auditor di masa datang ya, karena nanti juga akan dibuka juga file yang lama. Bisa jadi nanti ketika Bapak Ibu di tahun ini ya, misal konfirmasi di PT ABC ya, nanti PT ABC diaudit oleh KAP yang lain kan, sudah tahun keempat ini sudah yang auditor sudah ganti ya. Bisa jadi nanti Bapak Ibu ya dikonfirmasi, nanti ada ditanya, diwawancarai oleh KAP yang baru ya, terkait dengan data-data yang sudah Bapak Ibu lakukan di tahun ini oleh PT ABC, karena yang tahun selanjutnya sudah diaudit oleh KAP yang lain. Ini absen permanen. Kemudian di ending kita dalam proses audit ya, kita tahu sendiri ya, pasti ada 5 opini ya, wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, maupun tidak memberikan pendapat ya. Mungkin nanti
dari setelah ini ya Bapak Ibu bisa bercerita, monggo. Pak, saya punya pengalaman memberikan opini tidak wajar. Oh, bisa dijelaskan karena kenapa, apa temuannya dan bagaimana keadaan waktu itu juga bisa ya. Tanpa menyebutkan nama perusahaan, klien dan semuanya nggak apa-apa. Jadi cerita aja, tapi yang namanya gitu, nggak usah dikasih info gitu ya. Nanti supaya tahu sharing ke teman-teman kita, oh saya punya pengalaman ini ya silahkan. Tapi ya memang selama ini ya banyak yang wajar tanpa pengecualian itu biasanya yang tertinggi seperti itu. Nanti juga ada topik pembahasan ya didiskusikan di pertemuan selanjutnya, itu bisa wajar tanpa pengecualian. Itu sudah dilakukan opininya itu bertahun-tahun, tapi ternyata ditemukan kecurangan, korupsi di dalamnya situ. Siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan itu ya mengklarifikasi, yang disalahkan siapa, masuk penjara siapa, nanti kok bisa seperti itu bagaimana dan sebagainya. Nanti juga ada topik pembahasan itu. Kalau mau diangkat sekarang juga boleh, kalau nanti di pertemuan khusus juga silahkan. Oke, ini untuk opini audit, pernyataan auditor tentang kewajaran. Oke, ini untuk kelengkapannya, keuangan lengkap dan sebagainya. Apakah belum tentu yang dialami Bapak Ibu sama dengan hal ini. Bisa jadi ini kan secara teoritis ya Bapak Ibu. Kemudian wajar tanpa konsen itu keadaan seperti ini dan sebagainya, tidak menerapkan GAP atau keraguan ada terhadap keraguan besar. Misal ini wajar dengan pengecualian, misal temuannya semisal di dalam laporan proses keuangan hasil usaha haruskah tertentu tidak sesuai dengan prinsip berlaku umum ya, atau PABU atau dengan hal-hal tertentu yang dikecualikan. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa dijelaskan di sini sampai ke tidak memberikan pendapat. Ini dari saya 62 slide ya, alhamdulillah sudah saya singkat ya. Mohon maaf ini agak panjang kalau saya sudah cerita agak panjang, tapi nggak apa-apa. Sekarang sudah 20.35. Oke, silakan waktunya untuk diskusi, mau menanyakan sesuatu, mau ngangkat topik tertentu, atau Bapak Ibu mau bercerita pengalamannya atau apapun, silahkan. Mungkin Oke, monggo. Untuk saya atau untuk siapa, Pak? Oke. Oke, siapa, Pak? apa? Oke, maaf kok saya kok suaranya agak nggak nganu ya. Apa? Oke. Atas nama Khairul Naim ini bisa dinonaktifkan. Kayaknya dia kayak putih. Kuaterku nak kecokot kewan opo. Nah, mungkin Soalnya gini kewan akeh. Kayak namanya kalau kayak putih. Oh nak anu nak saya sisa kurang cewek ini atau bisa tiga apa menonaktifkan atau enggak ya? Sebentar. Oke. Oh, saya nggak admin ya. Ini yang bikinnya itu admin Maxi. Jadi nggak punya untuk menonaktifkan unmute, nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, coba Pak. Nggak apa. Oke.
Oke, insya Allah bisa. Oke, Gih, sami-sami. Gih, terima kasih Pak atas pengalamannya ya. Saya juga sangat suka ini ketika ada pengalaman ya tanpa menyebutkan nama nggak apa-apa, Tit, gitu boleh gitu ya kayak di televisi. Jadi tadi mendapatkan itu wajar tanpa pengecualian dan sebagainya. Nah, ini perlu kita tadi yang terkait dengan materialitas ya, itu juga ada ambang batas ya. Mungkin kita kan lebih sebenarnya auditor ya dimanapun itu seharusnya sama, dalam artian standarnya sama, kita bekerja dengan objektif ya, ketika angka ya jelas itu angka 15 ya 15 ya, tetapi ya sekali lagi dengan tadi Pak ada yang jam terbang tinggi, ada yang memiliki tingkat profesionalan sertifikasinya tinggi, maupun dengan kadang auditor itu juga ada human error juga. Bisa jadi ketika yang audit sebelumnya itu terjadi keterbatasan tadi Pak. Nah, itu tadi tidak mempunyai mungkin ya atau itu pas Pak Adam sendiri yang melakukan. Jadi gini, tingkat dari auditor itu berbeda-beda, walaupun standar audit untuk melaksanakannya sama, kemudian yang dicek standar PSAK, SAK, SAP, dan SAK etap dan sebagainya semua sama, kita ketahui pasalnya sama, tetapi ketika menghitung, ya tadi ada perhitungan, menguji ulang, konfirmasi, ketika hal yang didapatkan itu informasinya tidak sama-sama, misal jumlahnya 99, ketika kita KAP 99 tapi ternyata di BPK atau KAP lain melakukan auditnya tidak dengan informasi yang sebanding ya 99 juga, itu bisa jadi menghasilkan hal yang atau opini ataupun temuan yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, ketika pembatasan materialitas itu kita tahu sendiri, misal di aset itu maksimal 10% itu di atas 10% itu material. Nah, mungkin yang ditemukan ketika AP sebelumnya itu di bawah 10%, ketika sudut pandang atau cara profesionalan auditornya itu menemukan dengan auditor itu lebih dari 10%, itu dianggap material dan itu menjadi temuan, itu juga bisa yang kedua. Kemudian yang ketiga, memang auditor yang selanjutnya atau dulu misal perbandingannya gini, dulu tidak KAP Big Four, sekarang untuk yang BPK atau mungkin atau KAP Big Four kasusnya misal itu lebih rigid atau lebih teliti dan sebagainya, bisa menemukan yang tidak ditemukan oleh yang sebelumnya, itu pun bisa menjadi sesuatu perbedaan. Nah, solusinya bagaimana? Ya kita sebagai apa dulu, misal jadi perusahaan, ya kita ketika ada perbedaan dulu tidak ditemukan atau istilahnya wajar tanpa pengecualian, tapi kok sekarang ditemukan ada red flag atau gejala atau bahkan temuan fraud, ya seperti itu ya. Kita jika lebih ke objektif dari sisi perusahaan, ya kita sampaikan bukti saja yang bahwa ada dari BPK atau dari BPKP ataupun dari KAP Big Four atau KAP yang mungkin berbeda belum pernah mengaudit kita, ya kita sampaikan aja dengan bukti yang ada. Bisa jadi BPK pun itu juga bisa salah juga. Jadi ketika dari sisi di perusahaan, ya kita mencoba menyampaikan bahwa memang di bagian ini ada sesuatu hal di situ. Nah, bisa jadi ketika kita dari sisi perusahaannya menyampaikan itu juga ada dua kemungkinan Bapak Ibu ya, bisa jadi adanya error, yang satunya lagi karena fraud ya. Kalau kita secara error ya walaupun tidak sesuai, kan error sama fraud kan sama-sama tidak sesuai dengan mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya maupun kenyataan. Nah itu tetapi bisa minimal ketika itu tidak fraud, nanti tidak akan menjadikan suatu itu dalam ranah pidana seperti itu. Mungkin arahnya lebih ke perdata ya. Kalau perdata kan lebih ke ya walaupun semuanya nggak bagus sih, walaupun semisal nanti ada sanksi administratif, nanti ada misal ya semuanya berbahaya, bisa jadi ke pembekuan usaha, bisa sampai, tapi kalau terjadi itu error atau tidak begitu material walaupun ditemukan, saya kira itu bisa tidak begitu
signifikan ya, atau menjadi sesuatu yang luar biasa bagi perusahaan. Tetapi tidak bagi misal sisi KAP yang atau auditor yang melaksanakannya. Nah, kalau yang melaksanakannya itu ya memang berbeda tujuannya, karena KAP kalau auditor eksternal itu yang memang tugasnya lebih ke seperti apa ya, analoginya itu saya mengajarkan di S2 saya dulu ya, auditor itu analoginya ya Bu ya, itu dari cerita dari Amerika ya, bukan dari Indonesia. Itu seperti anjing penjaga. Jadi auditor atau auditor internal itu istilahnya dianalogikan dari Amerika sana, yang diinfokan dari dosen saya dulu di waktu S2 audit forensik, lebih ke auditor penjaga. Ya lebih ke mengamankan, menjaga dan memelihara saja. Tetapi kalau ketika mungkin BPK atau mungkin itu auditor investigasi yang didatangkan, yang selanjutnya setelah Pak Adam ngaudit atau pengalaman ngauditnya dulu, itu bisa diibaratkan di Amerika sana audit pelacak ya, anjing pelacak ya, itu memang tugasnya cari temuan, tugasnya ya cari sesuatu yang nggak biasa gitu ya. Ketika anjing pelacak pulang bahasanya gitu, nggak bawa apa-apa, nggak terjadi temuan dan sebagainya, ya kayak dianggap gak kerja gitu kali ya Pak ya. Nah gitu ya, ibarat seperti itulah yang menjadikan auditor tuh seakan-akan mencari-cari gitu. Memang auditor eksternal seperti itu, seakan-akan tuh mencari-cari temuan. Kalau nggak punya temuan, nggak bawa bukti, nggak bawa sesuatu hal yang berbeda yang ditemukan auditor sebelumnya, atau mengungkap sesuatu, ya dianggap nggak kerja, nggak profesional seperti itu. Padahal selama ini ya, semisal auditor internal ya sudah itu ya, auditor compliant, kepatuhan juga sudah menjaga perusahaan itu tetap tidak terjadi masalah, tidak melanggar. Kemudian auditor itu juga bikin efektif, efisien. Tujuan auditor internal pun juga arahnya tidak mau untuk uangnya, asetnya tadi dikorupsi. Nah, makanya tujuan auditor internal tidak mau dikorupsi, jadi mencegah, membuat masukan-masukan, rekomendasi bagi pihak manajemen supaya terlindungi Bapak Ibu. Nah, gitu. Mungkin itu bisa sedikit menjawab Pak Adam, atau mungkin ada respon tanggapan lain, silakan monggo. Nah ini Pak Khairul Naim mau berkomentar, silakan. Iya Pak, ini saya mau menambahkan, ini sebenarnya juga menyambung dari Mas Adam. Jadi gini Pak, ini mungkin cerita sedikit juga terkait dengan pekerjaan yang saya lakukan Pak. Saya kan kerja di konsultan pajak Pak, jadi nanti saya akan cerita sedikit terkait dengan laporan audit itu Pak. Jadi kami kan kadang kan membantu untuk laporan keuangan yang hasil dari audit. Yang dari audit itu kita laporkan, biasanya itu ada beberapa versi Pak, dari audit A sama audit B itu laporannya beda. Misalkan saya pegang laporan A, itu di dalam laporan auditnya itu ada yang menyantumkan rekonsiliasi fiskal. Jadi nanti ada beberapa biaya-biaya yang direkonsiliasi fiskal, sehingga pembayaran pajaknya naik karena ada rekonsiliasi itu Pak. Tapi yang laporan audit yang satunya itu tidak menyantumkan, tidak ada rekonsiliasi fiskal, sehingga ketika laporan itu masuk ke di Dirjen Pajak, itu kan juga di pajak kan ada tax audit juga Pak. Jadi dari Direktorat Jenderal Pajak kan akan melihat mana-mana yang masih menjadi potensi objek pajak bagi wajib pajak tersebut, yang seperti itu Pak. Nah makanya dari ini, apakah dalam proses audit, saya kan juga belum paham terkait dengan alur audit. Yang tadi saya pelajari sih, dari audit ini selalu memperhatikan dari proses akuntansi, IFRS dan PSAK maupun SAK, sehingga jurnalnya itu bisa terdeteksi dengan diberikan bukti-bukti pendukungnya, seperti itu Pak ya. Cuman dari yang saya lihat, apakah dari proses audit ini juga memperhatikan terkait dengan aturan regulasi-regulasi perpajakan Pak, karena kan
laporan keuangan ini kan pada akhirnya juga akan digunakan oleh Dirjen Pajak, dan nanti kan di tax audit diteliti secara tax auditnya apakah ada potensi pajaknya lagi atau tidak, seperti itu Pak. Jadi karena berbeda Pak, jadi dari segi akuntansi saling beriringan tapi tidak bisa bersama Pak, karena segala beban yang dikeluarkan perusahaan tentu kan dianggap biaya atau beban yang mengurangi laba Pak. Tapi kalau di tax audit kan tidak semua beban itu menjadi beban dan harus ada rekonsiliasi fiskal. Jadi ketika ada rekonsiliasi fiskal berarti kan nanti laporan auditnya itu perlu dirubah atau tidak. Seperti itu juga Pak, tambahan pertanyaan yang kedua. Mungkin ada masukan Pak dari laporan-laporan audit yang lain, terus efek dari laporan audit itu memperhatikan perpajakan atau tidak. Mungkin seperti itu Pak. Mau dibantu penjelasannya Pak Imam. Oke. Mungkin ada yang mau itu menambahkan atau mungkin mencoba itu ya, menjawab dulu mungkin kalau ada. Ya. Oke, kalau nggak ada gini, terkait dengan perpajakan Pak, ya untuk pertama ya terkait dengan regulasi ya, tadi yang ditanya tentang regulasi terkait perpajakan. Oke, untuk regulasi sendiri itu juga ada yang istilahnya tadi sudah kita bahas, ada 3 itu ya Pak ya, ada audit keuangan, ada audit operasional manajemen, ada audit compliance. Nah, di sini lebih ke nanti audit di compliance-nya Pak. Audit compliance apakah di sini memastikan bahwa perusahaan itu telah mematuhi perundang-undangan yang berlaku atau tidak, ya, termasuk dengan peraturan perpajakan Pak di sini ya, terkait dengan semua hal terkait dengan pelaporan pajaknya, kemudian pembayarannya atau jumlah pemotongan pajaknya, dan di sini juga bisa terkait dengan apa ya, risiko pajak. Nah itu risiko pajak juga seringkali juga risiko ketidakpatuhan pajak itu juga perlu dicek Pak, karena sangat berbahaya sekali. Nah ini pajak kan kaitannya sama negara, kaitan sama hukum. Nah nanti kalau perusahaan tidak langsung update ya, langsung tidak menyesuaikan atau mengimplementasikan dengan peraturan perpajakan, nanti bisa kena Pak. Nah kalau sudah kena ya kita tahu sendiri dengan sanksi ini juga luar biasa. Kemudian dari pihak tim perpajakan itu ya memang dibidik ya Pak ya, kira-kira perusahaan mana kemudian sebenarnya atau sebelumnya pajaknya pembayaran bagaimana, tiba-tiba ini ada perubahan dan sebagainya, itu juga termasuk itu ya bidikan dari orang pajak ya, seperti itu ya Pak ya. Kemudian ada juga terkait, nah ini nanti ada di audit investigasi itu ada istilah gini Pak, pajak di dalam audit forensik itu juga ada, karena bisa memanipulasi laporan pajaknya. Dalam arti di sini ya ada unsur kesengajaan Pak, jadi ada juga yang perusahaan sengaja memanipulasi laporan keuangan itu untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Ya, istilahnya kalau di penghindaran pajak atau tax avoidance itu juga bisa dikategorikan seperti itu, maupun intinya dalam audit Pak, jadi nanti lebih ke di audit kepatuhannya ya Pak ya di sini ya Pak ya. Kalau yang keuangan tadi kan lebih ke standarnya, kalau pajak juga ada untuk penjelasan lebih lanjut ya, apakah dia mematuhi aturan pajak yang berlaku atau tidak, kemudian dia bisa melaporkan ya sesuai dengan kewajiban pajak atau tidak. Misal ya sekarang ini PPN sampai 11%, tahun depan 12%, nah misal ada kenaikan gitu mengikuti atau tidak, atau bahkan praktik-praktik yang menghindari pajak itu Pak, yang itu kan luar biasa sekali gitu ya dalam hal ini. Kemudian dalam apa ya terkait dengan perpajakan ya itu juga ditemukan Bapak langsung ya, itu bagaimana sebenarnya perpajakan ketika tidak kesesuaiannya itu nanti efeknya sejauh mana sebenarnya Pak? Kalau yang pengalaman dari Bapak gimana Pak? Ini gini Pak, ketika kita melihat laporan yang hasil audit yang kami terima terus kami laporkan di SPT kan ada, kalau dari sisi kami dari sisi perpajakan ada beban-beban yang seharusnya itu menjadi koreksi fiskal, tapi secara mungkin aku juga kurang paham terkait prosedur audit, apakah
memperhatikan dengan apa audit compliance atau apa itu kepatuhan itu memperhatikan atau tidak, karena yang pada akhirnya ketika laporan itu masuk ke kantor pajak dan diaudit terkait PPh maupun PPN-nya masih ada yang seharusnya dibayarkan, ternyata ada perubahan, ada surat dari kantor pajak sehingga ada pembetulan. Nah, tentu laporan keuangan itu kan harus dirubah karena sudah ada perintah dari kantor pajak, terjadilah pemeriksaan dan laporan keuangan itu harus pembetulan. Nah, pada saat pembetulan itu apakah audit itu harus dirubah lagi Pak, laporan auditnya seperti itu Pak? Oke, jadi mungkin nanti ada pembatasan gini Pak, saya juga tidak tahu persis itu untuk melaksanakannya kapan. Ketika laporan keuangan itu kan dibuatnya kan per tanggal 30 akhir periode 31 Desember. Yeah. Kemudian diaudit itu kan selama tergantung pelaksanaannya maksimal itu kan 120 hari 30 April. Nah, maksudnya ini yang ditemukan atau ini sedang proses pembetulan koreksi PPh atau PPN itu misal di tahun 2024 ini masih berjalankah, atau yang ditemukan pemeriksaannya itu di 2023 yang sudah annual reportnya sudah dibikin 31 Desember tetapi sudah diaudit di tanggal misal katakanlah 30 Maret seperti itu Pak. Mungkin ada batas itunya dulu mungkin. Biasanya kalau kita menerima laporan audit kan mungkin awal April atau akhir Maret. Nah, setelah itu kan laporan kita masukkan, terus mungkin tahun depan, Pak, tahun depan atau tahun depan 2 tahun kemudian tuh terjadilah pemeriksaan karena ada menurut pajak secara teks auditnya kan ada beberapa potensi-potensi perpajakan yang seharusnya dibayar dengan nominal besar sehingga muncullah pemeriksaan dan muncullah kurang bayar yang baru sehingga SPT tahunan dan laporan keuangan kan ada perubahan. Nah, ketika terjadi perubahan laporan keuangan secara perpajakan itu Pak, apakah perlu diaudit lagi atau tidak Pak? Laporan auditnya perlu berubah atau tidak kalau kasus seperti itu Pak? Oke, kalau di audit itu ada istilah namanya peristiwa kemudian Pak. Jadi ketika laporan keuangan itu per 31 Desember katakanlah 2023 kemarin, kemudian ada sesuatu hal yang menjadikan berbeda, contoh semisal di kejadian itu ada sesuatu hal yang uncontrollable, ya semisal contoh ada kebanjiran, ada kebakaran, kadang ada sesuatu hal-hal yang tidak bisa diprediksi ya, termasuk sepengetahuan saya terkait dengan perpajakan ini. Nah, ketika ada seperti itu bisa dilakukan annual pembetulan ya, atau dari laporan audit yang sudah dilaksanakan itu kan laporan audit kan sifatnya historis ya Pak, data yang lampau ya kemarin ya. Jadi itu ada di revisi ya, jadi istilahnya hampir sama dengan peristiwa kemudian tadi ya. Jadi hal-hal yang terjadi uncontrollable yang tidak tidak terprediksikan yaitu seperti itu nanti bisa disesuaikan lagi Pak. Jadi disesuaikan dengan kondisi real yang terjadi setelah adanya temuan atau ketika di masa proses audit itu ya. Jadi maka mungkin Bapak Ibu bisa ngecek juga annual report dari perusahaan TBK yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu kadang ada keterlambatan ya, atau ada revisi itu juga ada. Jadi beberapa saya pernah lihat atau menemukan seperti itu. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Memang berarti ada perubahan kemudian itu bisa ya Pak ya. Istilahnya di audit itu istilahnya peristiwa kemudian Pak. Oke. Yuk, terima kasih Pak. Mungkin saya berharap tuh ada yang bekerja di KAP mungkin lebih bisa menjelaskan terkait prosedur. Itu karena kan audit juga ada stakeholder yang lain berkaitan laporan keuangan kan juga dibutuhkan yang lain. Mungkin dari yang bekerja di audit kemarin ada itu Pak. Bisa cerita-cerita gitu. Oke, terima kasih Pak dari saya Pak. Jadi ya lebih ke itu ya,
tadi ya kemungkinannya itu istilahnya di peristiwa kemudian ya. Jadi memang di dalam audit itu ada kejadian-kejadian penting ya setelah tanggal laporan keuangan. Jadi sebelum laporan keuangan itu diterbitkan ya itu kadang kan kita melihat audit annual report itu kadang tidak langsung misal 120 hari ya itu di tanggal 30 April kadang sampai Mei, kadang sampai Juni, Juli itu kan kadang baru dipublish ya. Mungkin waktu itu Pak di momen Bapak itu kan di April itu kan di Mei itu kan juga terjadi koreksi ya atau pembetulan ya. Nanti itu auditor akan mempertimbangkan Pak peristiwa kemudian itu. Itu tidak hanya di pajak ya, seperti tadi yang saya ceritakan ada bencana alam, kebakaran dan sebagainya itu ya akan mempengaruhi laporan keuangan. Jadi nanti ada sesuatu hal ya seperti penyesuaian fase penyesuaian itu istilahnya seperti itu. Ada peristiwa kemudian tadi yang memerlukan penyesuaian. Nah, tapi hal ini Pak perlu adanya bukti-bukti yang sangat mendukung ya terkait dengan jumlahnya, tanggalnya dan sebagainya itu juga nanti bisa ditambahkan ya supaya menjadi memang itu the real beneran ya, memang itu ada transaksi, kemudian ada wawancara dengan manajemen, kemudian bagaimana review dari notulen rapat ketika setelah kejadian itu ya Pak ya, karena ini kan kejadiannya setelah tanggal neraca istilahnya seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang lain atau mungkin terima kasih Pak. Auditor yang punya pengalaman terkait dengan hal perpajakan setelah tanggal neraca, silakan monggo. Ada mungkin atau pengalaman atau sharing-sharing apa mungkin silakan. Silakan boleh. Ini Pak Rinaldi Pak. Oke, silakan. Silakan. Tadi Bapak ada menjelaskan mengenai KKA Pak yang kertas kerja audit. Ya. Oke Pak, untuk kami Pak yang internal audit Pak, KKA itu wajib Pak, itu sebagai bukti kami kerja gitu Pak. Oke. Nah, contohnya kan kita punya audit, kita melaksanakan audit. Jadi di situ kita punya yang namanya audit program gitu Pak. Contohnya kita ngaudit persediaan gudang gitu kan Pak. Jadi di situ nanti kan kita ada tahap-tahap auditnya Pak. Mulai contohnya langkah-langkah audit itu. Kita contohnya mendapatkan kontrak pengadaan barang. Itu nanti harus kita cantumkan di KKA, apalagi saat ini KKA itu masih diwajibkan dalam bentuk manual aslinya, maksudnya kita masih harus ada perinan gitu Pak. Oke. Itu kalau contohnya ada beberapa syarat, contohnya KKA itu masih harus ditandatangani oleh auditi. Sama yang kedua Pak, Bapak tadi juga ada sharing mengenai fungsi audit internal. Audit internal itu memang Pak, kalau dulu bahasanya watchdog kan Pak, anjing penjaga kan Pak. Tapi kalau sekarang udah cenderung berbeda, cuma ini masih secara teori sih Pak. Kalau pelaksanaannya ya masih cenderung watchdog juga Pak. Audit kita kalau sekarang sih untuk organisasi internal auditornya menyatakan bahwa kita sebenarnya cenderung untuk audit. Untuk aktualnya pelaksanaannya ya pas audit masa lalu Pak. Sama yang terakhir itu sebenarnya kalau secara teori Pak, kami di audit internal itu kan untuk mengevaluasi kontrolnya, governance, proses sama risk management. Tapi aktualnya ya Pak, ini masih cerita aktual, kita lebih cenderung untuk seperti yang Bapak sampaikan juga tadi, kita masih cenderung untuk cari kesalahan. Semakin banyak kesalahan yang kita temukan, artinya kita semakin bagus gitu Pak. Tapi kalau secara teori dia itu audit internal lebih mengacu pada risk based audit.
Jadi beberapa tempat seperti tempat kami sudah menyediakan yang departemen risk management, Pak. Di risk management itu mereka akan mengevaluasi semua risiko-risiko di tiap unit bisnis gitu, Pak. Jadi setelah mereka mengevaluasi risiko itu akan diberikan kepada internal audit. Internal audit akan melakukan apa, Pak? Melakukan pengecekan sesuai dengan indikasi risiko yang tinggi ke indikasi risiko yang terendah. Jadi dalam membuat audit program itu kami itu paling utama itu pasti selalu mengedepankan unit bisnis dengan audit risiko paling tinggi. Baru tadi Pak mengenai Pak Khairul Naim tadi mengenai pajak, kami pernah ada temuan pajak Pak, tapi ini case-nya dari audit internal ya Pak, bukan case dari audit eksternal. Jadi temuan kami itu pernah saya menemukan ada 2 kasus tahun 2020 sama 2021. Mungkin Pak Khairul bisa konfirmasi juga nanti. Kita ada subsidi pajak untuk karyawan, Pak. Jadi ya, betul. Kami melakukan pemeriksaan sampai periode akhir 2022. Ternyata auditi kita ini, Pak, belum melakukan, maksudnya dulu kan secara sistem dimasukkan potongan pajak itu, Pak. Jadi setiap ada muncul pajak, dia akan terpotong otomatis, Pak. Jadi nggak akan kita laporkan. Jadi laporan pajak kita seakan-akan nol terus kan, Pak. Rupanya sampai akhir 2022 masih tetap tercantum, Pak. Jadi semua pajak karyawan kita itu secara perusahaan masih tersubsidi gitu. Okay. Baru yang kedua kasus pajak kami kemarin itu PPh 21 untuk karyawan borongan, Pak. Rupanya secara sistem kami lupa membuat progresifnya, Pak, karena itu bukan karyawan harian atau karyawan bulanan atau staff atau level yang lainnya, tapi itu karyawan borongan. Jadi kita lupa melakukan pemotongan pajaknya PPh 21 untuk progresifnya. Tapi untungnya memang itu terkopi sama auditor eksternal, Pak. Jadi itu masuk ke dalam waktu masuk, kalau kami di sini Ernst & Young, Pak, untuk audit eksternal. Jadi itu masuk ke kemarin kami masuk ke dalam report, kami udah menemukan di audit internal. Sudah itu ditemukan lagi di audit karena audit eksternal ini minta laporan audit internal gitu, Pak. Jadi mereka menemukan dan itu dicatatkan mereka di catatan atas laporan keuangan, Pak, audit interim kami yang tapi pas kan kita udah temukan di audit internal ini, itu langsung di follow up oleh tim kita, Pak. Jadi pas menerbitkan laporan annual reportnya perusahaan, itu disampaikan lagi, Pak, bahwa bisa dilakukan koreksi gitu, Pak. Oke. Jadi artinya meskipun sudah ditemukan dan disampaikan dia oleh eksternal, pas di audit di laporan keuangan yang laporan tahunannya itu disampaikan bahwa masalah perpajakan di periode sebelumnya, di laporan interim sebelumnya sudah diperbaiki dan selesaikan di periode berikutnya gitu, Pak. Mungkin itu sharing dari saya. Oke, berarti tadi itu ya menyampaikannya di bagian apa, CALK atau di bagian apanya, Pak? Di catatan atas laporan keuangan, Pak. Oke, betul ya. Iya, betul, Pak. Oke, berarti itu bisa ya Pak ya, ketika ya ada kekeliruan, ada kesalahan yang tadi tidak progresif itu ya memang itu ya menjadi sesuatu yang berbahaya secara hukum atau tidak ya Pak, kalau kayak gitu ya Pak ya sebenarnya? Kalau secara hukum berbahaya, Pak, karena kalau audit pajak kan itu pasti akan diperiksa ke lain-lain gitu, Pak. Bukan hanya itu aja, itu jadi membuka pintu lah Pak untuk melakukan pemeriksaan ke perusahaan kita. Jadi kita takut akan hal itu gitu, Pak. Oke, Pak. Itu ketahuan dari auditnya itu setelah ada surat dari kantor pajak atau pada saat diaudit, Pak, dari eksternal maupun internal, Pak? Itu ketahuannya pas audit internal melakukan pengecekan, Pak.
berarti seyogyanya seorang audit internal itu juga menggunakan regulasi perpajakan dalam melaksanakan audit itu ya. Berarti ya regulasi sesuai aturan PSK dan sesuai dengan regulasi perpajakan juga gitu Pak Arnaldi maksudnya. Iya betul Pak. Kalau kami sebagai audit internal itu kan kami mencakup semua Pak, termasuk audit keuangan, audit operasional, sama semua. Jadi apa kita itu Pak, acuan kita itu kriteria itu. Kalau contohnya dalam perusahaan tidak mengatur kan Pak, tidak ada aturannya, kita bisa menggunakan aturan yang berlaku gitu Pak, atau aturan perundang-undangan yang berlaku gitu Pak, selaku audit internal gitu Pak. Itu bisa kita jadikan jadi acuan kita gitu Pak. Kan kalau audit internal itu sebenarnya acuan utamanya ya SOP sama edaran dalam perusahaan itu sendiri kan Pak. Tapi kalau contohnya dalam perusahaan itu tidak ada edaran atau peraturan perusahaan atau SOP, kita bisa menggunakan aturan pemerintah gitu Pak. Berarti seorang